Ya, lebih besar pasak daripada tiang. Inilah yang dari tahun ke tahun terjadi pada anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN. Namun dengan adanya pandemi yang memukul perekonomian dari segala sisi, beban negara menjadi lebih besar. Alhasil defisit APBN kita juga kian melebar. Lebih lengkap saya bahas untuk Anda pada sore hari ini di APBN Merana karena Corona. Pertama kita lihat terlebih dahulu dari sisi posisi APBN kita saat ini yaitu per semester 1 2020 di mana defisit dari APBN negara kita ini sudah mencapai 1,57% dari produk domestik bruto atau kalau kita lihat dari angkanya ini sangat fantastis sekali yaitu mencapai 257,8 triliun rupiah. Karena seperti saya katakan tadi begitu ya, ini lebih besar pasak daripada tiang. Belanja negara kita ini jumlahnya lebih besar daripada pendapatan negara kita saat ini. Kita lihat di mana pendapatan negara kita dari Januari hingga Juni 2020 ini adalah sebesar 811,2 triliun rupiah atau angka ini hanya 47,7% dari target yang telah dipatok pada awal tahun yaitu di kisaran 1.699 triliun rupiah. Jadi bisa kita lihat begitu ya pendapatan negara kita yang merana karena corona saat ini. Lalu kemudian di sisi lain belanja negara kita inilah yang membengkak akibat adanya wabah virus corona itu yaitu mencapai 1.086 triliun rupiah dari Januari hingga Juni 2020. Alhasil terjadi yang namanya pembengkakan atau defisit di sini yaitu di 257,8 triliun rupiah tadi. Nah, besar sekali memang dan ini baru setengah tahun begitu ya, belum full year-nya. Lantas bagaimana corona menghantam pendapatan negara dan juga membuat negara kita makin besar spendingnya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita lihat untuk Januari hingga Juni di mana penerimaan dari pajak. Kita akan breakdown satu-satu begitu ya. Penerimaan dari pajak untuk semester 1 ini berada di kisaran 624,9 triliun rupiah atau turun angka ini 9,8% dibandingkan semester 1 2019. Lalu kemudian penerimaan dari PNBP ini juga ternyata terjadi yang namanya penurunan bahkan lebih besar lagi yaitu mencapai 11,8% menjadi 184,5 triliun rupiah. Lalu kemudian kita lihat untuk penerimaan hibah kita begitu ya, ini ternyata terjadi yang namanya peningkatan begitu menjadi 1,7 triliun rupiah dari 0,5 triliun rupiah pada semester 1 2019 atau naik 231,4% begitu ya. Lalu kemudian kita lihat untuk belanja negara kita seperti apa. Kita lihat untuk belanja pemerintah pusat ini mencapai 668,5 triliun rupiah atau angka ini naik di 6%-nya. Lalu kemudian untuk transfer ke daerah ini ternyata mengalami penurunan walaupun sedikit saja di 0,9% menjadi 400,4 triliun rupiah. Alhasil kalau kita totalkan begitu ya, total dari belanja negara dari Januari hingga Juni 2020 ini angkanya mencapai 1.068 triliun rupiah. Sekali lagi saya tekankan ini akibat corona yang menghantam perekonomian kita yang mengakibatkan pemerintah di sini harus mengeluarkan stimulus jumbo sebesar ratusan triliun rupiah untuk menekan dampaknya terhadap negara. Namun di sisi lain dengan defisit kita yang demikian besar begitu ya, patut kita tanyakan juga bagaimana cara pemerintah akan membayar hutang negara kita yang juga tak kalah jumbo nilainya. Seiring dengan sering menjadi perbincangan begitu ya jika APBN kita defisitnya demikian besar. Nah, kita lihat fakta-faktanya di slide berikutnya. Ya, kita lihat pembiayaan utang negara kita yang baru saja dirilis oleh Kementerian Keuangan kemarin di mana semester 1 di tahun 2020 ini negara harus membayar hutang ini sangat fantastis sekali angkanya mencapai 421,5 triliun rupiah atau angka ini kita lihat naik di 132,7% dari semester 1 2019 yang sebesar 181,2 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat breakdown-nya begitu ya, kita breakdown sedikit untuk 742,7 triliun rupiah ini adalah untuk membayar hutang dari SBN atau surat berharga negara kita yang jatuh tempo pada semester 1 2020 ini dan 54,7 triliun rupiah ini untuk membayar pinjaman lainnya. Sehingga kalau kita totalkan kedua ini maka untuk semester 1 kita membayar 421,5 triliun rupiah atau naik sekali lagi saya tekankan begitu ya, naik 132,7%. Dan Kementerian Keuangan ini juga menyebut bahwa pembiayaan utang
ini digunakan untuk menambal defisit anggaran kita di tahun ini. Di mana tahun 2020 ini diperkirakan defisit dari APBN kita akan melebar menjadi 6,34% dari produk domestik bruto atau PDB kita. Adapun seperti telah kita lihat di awal begitu ya, realisasi defisit APBN hingga Juni 2020 saat ini telah mencapai 257,7 triliun rupiah atau sekitar 1,57% dari PDB kita. Dan besarnya utang negara kita ini juga pasti membuat kalau Anda menyaksikan begitu ya berita-berita yang ada, Men-Q kita yaitu Sri Mulyani dipertanyakan banyak pihak begitu. Mengapa utang negara kita ini sangat besar sekali? Lantas seberapa besar utang Republik Indonesia? Kita lihat bersama. Dan berikut inilah datanya per Mei 2020, di mana hutang negara kita hingga Mei 2020 ini mencapai 404,7 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan ini jangan kaget mencapai 5.868 triliun rupiah. Dan kalau kita breakdown lagi begitu ya, untuk utang luar negeri di sektor publik ini adalah sebesar 194,9 miliar dolar Amerika Serikat, dan utang luar negeri untuk sektor swasta ini bahkan lebih besar lagi begitu ya, mencapai 209,9 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kemarin Men-Q kita yaitu Sri Mulyani ini mengatakan atau memberikan tanggapan atas pernyataan-pernyataan yang seringkali bernada negatif begitu ya, karena Indonesia sering berutang demi menutup defisit dari APBN ini, di mana Sri Mulyani ini justru melontarkan pertanyaan apakah ada negara yang tidak berutang di dunia ini, termasuk negara-negara Islam. Dan jawabannya ini memang semua negara mempunyai yang namanya utang, cuma jumlahnya saja yang berbeda-beda begitu ya. Dan pembengkakan dari hutang saat ini tidak hanya dialami oleh negara kita saja, tapi semua negara saat ini untuk menekan yang namanya dampak dari virus corona di negara mereka. Nah, kalau di Indonesia seperti apa upaya pemerintah kita untuk menekan dampaknya dan berapa besar stimulus-stimulus yang dikeluarkan, kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita lihat bersama, pemerintah ini membuat program yang namanya Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN untuk menekan dampaknya yang bernilai kalau kita totalkan ini sangat besar sekali, mencapai 695,2 triliun rupiah. Dan secara rincinya kita lihat begitu ya, kita breakdown satu-satu. Untuk sektor kesehatan ini ada dana sebesar 87,55 triliun rupiah. Lalu kemudian untuk perlindungan sosial ini paling besar di sini yaitu untuk berupa bantuan langsung tunai atau BLT ini mencapai 3,9 triliun rupiah. Lalu kemudian untuk sektoral dan juga Pemda atau pemerintah daerah ini mencapai 106,1 triliun rupiah. Lalu untuk UMKM, karena kita ketahui banyak sekali usaha menengah kecil dan mikro saat ini yang terdampak, ini juga akan diberikan yang namanya bantuan sebesar 123,46 triliun rupiah. Lalu kemudian untuk korporasi yang terdampak ini juga demikian di 53,57, dan untuk insentif usaha karena kita ketahui seperti saya katakan tadi begitu ya, banyak sekali usaha yang terdampak, mau yang kecil, yang menengah, yang besar, ini semuanya terdampak. Ini juga akan diberikan insentif usaha bernilai 120,61 triliun rupiah dari pemerintah kita. Jadi inilah yang membuat hutang kita membengkak begitu ya. Namun di sisi lain pendapatan kita ini juga amat sangat berkurang. Maka terjadilah yang namanya defisit begitu. Lantas bagaimana pemerintah memandang yang namanya situasi perekonomian atau economic outlook kita untuk tahun 2020 ini? Kami paparkan untuk Anda proyeksi yang terbaru atau update yang terbaru begitu ya. Untuk pertumbuhan ekonomi 2020 ini diproyeksikan oleh Kementerian Keuangan dan juga pemerintah ini berada di kisaran minus 0,4% sampai dengan positif di 1%. Sementara di APBN di awal tahun ini pertumbuhan ekonomi kita berada di kisaran 5,3%. Lalu kemudian kita lihat untuk inflasi begitu ya. Ini diproyeksikan untuk tahun 2020 ini karena ada corona di 1,98% sampai dengan 4,03%. Sementara sebelum terjadinya wabah pandemi ini, inflasi kita ini diperkirakan berada di kisaran 3% plus minus 1%. Lalu kemudian kita lihat untuk nilai tukar rupiah kita terhadap yang namanya greenback atau dolar Amerika Serikat, ini berada di kisaran 14.500 hingga 14.800 proyeksinya. Dan sementara untuk di APBN di awal tahun 2020 ini berada di kisaran 14.400
Rp400 per $1 Amerika Serikatnya. Jadi ini economic outlook begitu ya untuk tahun yang amat sulit ini dan juga dampaknya terhadap APBN kita yang makin lama ini makin merana dan makin melebar. Di sisi lain, ancaman resesi ekonomi di negara kita ini juga makin menghantui. Setelah kemarin Kemenkyu ini memproyeksikan ekonomi kuartal 2 akan terkontraksi lebih dalam lagi, yaitu mencapai 5,08%. Pertanyaannya, sudah siapkah negara kita baik dari pemerintah dan juga rakyat Republik ini jika benar Indonesia masuk ke dalam jurang resesi?